Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, yang penting sehat ya, dan harus semangat untuk kita belajar seni budaya. Dan hari ini kita akan melukis ya, berkelompok. Kemarin kalian sudah mencoba untuk membuat konsep karya lukisan mengenai apa? Ada yang tahu kemarin kita sudah membuat apa? Konsep karya lukisan? Oke, benar, ragam hias batik Banten. Nah, tapi sebelumnya hari ini ada yang nggak masuk? Hari ini siapa yang tidak masuk? Cahyo. Cahyo kenapa ya Cahyo ya? Cahyo Alfa. Nanti ini bisa ditanyakan ya, alfanya sakit atau baru dikabarin ya? Oke, sekarang ketua kelasnya pimpin doa dulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa mengenai masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan berdiri semua. Oke, sudah siap. Bajunya dirapikan, sudah rapi ya. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Nah, untuk setiap kelompok sudah mendapatkan motif-motif yang ditugaskan. Ada motif apa saja? Ada yang tahu motifnya? Kelompok 1 motifnya membahas mengenai apa? Motif apa? Singayaksa. Kelompok 2? Kelompok 2 silakan Pancaniti. Kelompok 3? Apa? Surosoan. Kelompok 4? Datulaya. Kelompok 5? Pasulaman. Kemudian kelompok 6? Pamaranggen. Kelompok 7 Kapurban. Oke, terima kasih ya kalian, jadi sudah punya konsep karya lukis yang akan dikerjakan untuk hari ini. Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk mampu membuat konsep unsur pola ragam hias, teknik dan bahan dalam melukis. Kemudian menganalisis bahan dan teknik dalam melukis. Kemudian membuat karya seni lukis 2 dimensi dengan memodifikasi objek berupa motif ragam hias batik Banten. Kemudian kalian juga nanti mengeksplorasi media yang akan digunakan. Jadi hari ini masih ingat kan yang pelajaran kemarin itu mengenai alat dan bahan untuk melukis apa saja? Coba Arzikma bisa tolong disebutkan alat dan bahan melukis apa saja? Ya. Kemudian langkah-langkah melukis, coba kamu bisa disebutkan. Pertama kita harus membuat sketsa dulu, kemudian setelah membuat sketsa kita membuat motifnya ya di atas kanvas ya. Kemudian apalagi teknik pewarnaan. Oke, ya berarti kalian sudah tahu ya materi yang kemarin sudah dijelaskan, sudah tahu alat dan bahannya, kemudian langkah-langkah untuk melukis seperti apa. Nah, di dalam nanti kalian membuat karya lukis itu juga motifnya itu kan sudah ditentukan ya setiap kelompok. Nah, jadi motifnya itu hanya dikembangkan saja lebih baik lagi atau disederhanakan bentuk motifnya supaya nanti saat dijadikan di atas kanvas sebagai lukisan itu enak dilihat ya, memiliki keindahan atau nilai estetik. Nah, di sini kemudian ada mengenai materi pola ragam hias. Nah, di sini ada pola ragam hias. Jadi kalau kalian membuat motif nanti itu ada pola ragam hiasnya ya. Coba kamu bisa bacakan mengenai pola ragam hias. Coba berdiri. Pola ragam hias bagaimana?
Ya, terima kasih. Itu mengenai pola ragam hias ya. Jadi di dalam lukisan nanti ragam hias itu ada polanya. Nah, di sini contoh pola ragam hias. Bisa disebutkan, tolong berdiri. Ya, pola ragam hiasnya apa saja? Ya, terima kasih. Nah, itu dia pola ragam hiasnya. Nah, kalian bisa mencoba mengenai atau bereksplorasi untuk pola ragam hias simetris, asimetris, atau beraturan maupun tidak beraturan. Nah, di sini ada pola ragam hiasnya, bisa kalian nanti scan barcode-nya. Kemudian di sini ada di dalam sebuah lukisan atau di dalam sebuah nanti lukisan motif ragam hias batik itu ada unsur-unsur rupa dan prinsip-prinsip seni rupa ya. Karena ini merupakan karya 2 dimensi, jadi ada unsur-unsur rupa, kemudian ada prinsip-prinsip seni rupa. Hari ini berarti kalian sudah siap ya melukis ya? Bawa alat dan bahan melukisnya tidak? Oke, kalau begitu nanti kita akan mulai melukis, tapi sebelum melukis kalian itu harus kelompoknya ya. Bisa berubah bangkunya sesuai dengan kelompok? Ya, coba mulai sekarang ya. Sekarang kalian sudah mendapat LKPD-nya. Di situ ada materi mengenai apa yang sekarang kalian akan kerjakan. Mulai dari barcode, ada video video mengenai teknik melukis. Kemudian nanti di sana kalian juga bisa membuat konsep karya lukisan seperti apa untuk bahan presentasi ke depan. Dan sekarang coba alat dan bahannya ditaruh di atas meja. Alat dan bahan melukisnya taruh di atas meja, kemudian yang kalian lakukan di awal adalah membuat sketsa. Nah, sekarang boleh kalian membuat sketsa. Tadi kelompok 4 sudah presentasi mengenai motif batik Datulaya. Ya, sudah ada konsep karyanya, sudah mempresentasikan. Sekarang kita lanjut ke kelompok 1 yang sudah selesai. Ya, bisa presentasi dimulai, boleh? Di sini saya mau presentasikan ragam hias motif singa yaksa. Pola motif asimetris, konsep warnanya ada merah, kuning, dan hitam. Alat dan bahan yang digunakan untuk melukis ada kanvas, cat akrilik, kuas, palet, air, tisu, plastik, kresek. Proses pembuatan batik dapat memakan waktu dari minimum 1 bulan hingga 2 tahun tergantung pada kompleksitas prosesnya. Proses memproduksi satu tekstil terdiri dari 8 langkah, yaitu mulai dari pembuatan pola lilin hingga mengunci warna dengan menggunakan alami dan pengeringan. Alat khusus canting digunakan untuk menolehkan leher lilin panas pada kain. Nama motifnya pancaninti, pola motifnya simetris, konsep warnanya ada biru, oranye, kuning. Alat dan bahan yang digunakan melukis ada kanvas, cat akrilik, kuas, palet. Kesimpulannya, motif pancaninti diambil dari nama tempat di mana Sultan Maulana Hasanuddin menyaksikan para prajuritnya berlatih di lapangan. Nama pancaninti diambil dari nama tata ruang keraton dalam lingkungan istana tempat kerajaan. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil batik kami, yaitu motif Pamarangen. Pola motifnya menyerupai sayap kupu-kupu dan bunga cantik di bagian tengahnya. Konsep warna maksimal ada 4 warna yang digunakan, ada hitam, oranye, krem, sama kuning. Alat dan bahan yang digunakan untuk melukis ada pensil, penghapus, cat air, kanvas, dan palet cat. Selanjutnya langkah-langkahnya itu memunculkan gagasan atau membuat sketsa. Menurut saya pemilihan warna yang
sesuai dengan tema batik yang dipilih. Juga pewarnaan lukisan yang termasuk rapi, dari garis-garisnya juga bisa tergolong rapi. Jadi saya sangat mengapresiasi tentang lukisan batik yang telah dibuat oleh Oh ya. Oke, anak-anak, sekarang kalian sudah menyelesaikan membuat lukisan. Sekarang dibereskan, meja dan bangkunya dibereskan seperti semula. Kemudian alat dan bahannya bisa disimpan dulu, nanti dibersihkan. Sekarang semua sudah setiap kelompok sudah mengerjakan lukisannya ya. Ini dikumpulkan ya. LKPD per kelompoknya dikumpulkan. Silakan maju ke depan mengumpulkan LKPD. Oke, terima kasih atas kerjasamanya hari ini ya. Hari ini kalian bagus sekali membuat karya lukisnya, mengerjakannya dengan langkah-langkah yang benar ya, sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan. Yang pertama itu adalah kita harus menyiapkan alat dan bahan yang digunakan ya. Kemudian menyiapkan langkah-langkah apa saja yang dikerjakan, yaitu dari awal kita harus membuat sketsa motif ragam hiasnya dulu, kemudian kita tentukan warna atau konsep warna yang digunakan. Maksimal adalah 4 warna untuk motif ragam hias batik Banten. Nah, kemudian kenapa menggunakan 4 warna? Supaya motif ragam hiasnya itu, coraknya itu lebih menarik dan terlihat estetis atau memiliki keindahan ya. Karena terkonsep mulai dari ragam hiasnya, kemudian pola motifnya, juga warna yang digunakan. Nah, setelah kalian menentukan konsep itu semua, kemudian kalian aplikasikan ke dalam sebuah bentuk karya lukis ya. Karya lukis itu termasuk ke dalam bentuk 2 dimensi. Jadi memiliki nilai estetis, keindahan. Dari setiap kelompok memiliki ciri khas masing-masing. Dari mulai motif berbeda setiap kelompok ya. Jadi kalian bisa mengenal berbagai motif batik Banten. Ada motif Pamaranggen, Kapurban, Datulaya. Kalian bisa mengetahui dan mengembangkan motif itu sendiri ya. Jadi kalian juga bisa tahu motif dari Provinsi Banten itu memang banyak ya motif ragam hiasnya, dan kalian juga bisa mengembangkan motif itu untuk menjadi sebuah karya lukis. Nah, sekarang untuk evaluasi kalian bisa menggunakan HP untuk scan barcode. Soal evaluasi yang harus kalian kerjakan, silakan di scan barcode-nya, boleh di scan untuk mengerjakan soal evaluasi. Hari ini kalian sudah mengerjakan apa? Bisa dijawab, ada 3 esai ya yang harus dijawab ya. Oke, sekarang bisa mulai mengerjakan. Sekarang LKPD sudah diserahkan, kemudian hari ini ada yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan, siapa yang mau memberi kesimpulan? Pada hari ini saya dapat mempelajari hal baru, yaitu tentang teknik-teknik melukis, alat-alat yang dibutuhkan, serta bentuk-bentuk dari teknik lukisan itu sendiri. Lalu saya juga belajar hal baru, yaitu dengan cara membuat sketsa, bagaimana cara membuat sketsa, cara mewarnai lukisan, dan bagaimana cara agar warna-warna yang saya lukis ke gambar tidak berantakan hasilnya. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Kalian sudah melakukan step-stepnya atau kegiatannya dengan kerjasama yang baik, kemudian juga udah presentasi ke depan, mempresentasikan hasil karya yang kalian buat dengan kelompok dan kerjasama yang bagus juga. Kita akhiri saja, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Silakan Ketua Kelas pimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.